Saudara, temuan dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati oleh Brigadir Yosua menimbulkan pro kontra. Kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri yang sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati kembali mencuat. Pernyataan dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Tanggapan Anda seperti apa? Sejak bulan Juli lalu di kompas.com sebetulnya saya sudah menulis bahwa saya menyesalkan ada narasi sedemikian rupa. Kenapa? Pertama, karena awalnya saya berpikir narasi semacam ini niscaya tidak menguntungkan siapapun. Bagi Brigadir Y yang sudah berpulang, jelas dia tidak punya kesempatan untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan kontra-argumentasi, atau langkah-langkah lainnya untuk memastikan bahwa dia tidak patut untuk dapat status sebagai pelaku kekerasan seksual. Itu ada pada mendiang Brigadir Y. Sementara bagi PC sendiri, saya anggap tidak ada manfaat, terutama sekali dari manfaat finansial. Kenapa? Karena betapapun yang bersangkutan mengklaim dirinya sebagai korban, dan korban kekerasan seksual semestinya mendapatkan restitusi dan kompensasi, namun karena klaim sebagai korban pelecehan seksual itu tidak akan pernah bisa diangkat menjadi kasus hukum, berarti tidak akan ada persidangan, maka mustahil pula menurut saya akan ada restitusi dan kompensasi bagi PC. Itu poin pertama. Tapi poin kedua, saya berpikir bahwa ketika pernyataan tentang dugaan kuat kekerasan seksual itu dilontarkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan, maka justru lontaran pernyataan semacam itu akan bisa dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu oleh PC. Misalnya untuk menyetir opini publik, dari yang semula antipati, barangkali akan ada yang jatuh simpati. Demikian pula di ruang sidang nanti, kita tahu bahwa PC terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun penjara sesuai pasal 340 KUHP. Tapi andaikan PC nanti membela diri dengan mengklaim bahwa dia sesungguhnya adalah korban dalam peristiwa ini, maka bisa saja kemudian hakim tanda petik teryakinkan untuk mengatakan atau untuk menyimpulkan bahwa ternyata ada hal yang sifatnya meringankan, sehingga alih-alih dihukum berat, boleh jadi kepada PC diberikan hukuman yang lebih ringan. Artinya motif jika nantinya ada pernyataan motif dugaan kekerasan seksual yang muncul di persidangan ini bisa meringankan bagi terdakwa. Kalau bisa meyakinkan majelis hakim, memang hitung-hitungan di atas kertas demikian. Tetapi pada saat yang sama, saya juga membayangkan akan sangat sulit bagi PC untuk meyakinkan publik, lebih-lebih lagi meyakinkan majelis hakim bahwa beliau adalah seorang korban, bahwa sudah terjadi kekerasan seksual di Magelang. Kenapa? Paling tidak dalam catatan saya ada 4 persoalan ini. Pertama, saya sampai detik ini masih belum teryakinkan bahwa ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual sedemikian rupa, apalagi kalau bentuknya ruda paksa ya, kalau bentuknya ruda paksa, justru dilakukan di wilayah yang tidak dikuasai oleh si pelaku sendiri. Misalnya dia tidak bisa menghilangkan CCTV, dia tidak bisa mengusir orang-orang keluar dari sana, padahal orang-orang itu berpeluang menjadi saksi. Si pelaku juga tidak bisa menutup akses bagi sasaran untuk melarikan diri. Si pelaku juga tampaknya akan kesulitan untuk membersihkan jejak-jejak kejahatannya dari lokasi. Nah, itu persoalan pertama, bahwa pemilihan lokasi menurut saya amat sangat janggal ketika ada seseorang, dalam hal ini yang disebut-sebut adalah Brigadir Y, melakukan kekerasan seksual di tempat semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, tindak tanduk, baik itu perbuatan maupun perkataan PC, justru menganulir klaimnya sendiri bahwa dia adalah seorang korban. Dia muncul di Makobrimob, dia memberikan pernyataan secara terbuka, bahkan dia perkenalkan dirinya, dia sebut namanya. Tindak tanduk semacam itu sungguh-sungguh menurut saya bertentangan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan juga kontras dengan gambaran korban kekerasan seksual pada umumnya. Korban kekerasan seksual pada umumnya berdasarkan riset diketahui memilih untuk mengisolasi diri, menghindari adanya kontak dengan dunia luar. Tapi faktanya PC justru muncul di hadapan publik. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, PC ini tampaknya berdasarkan pemberitaan selektif dalam memilih siapa yang akan dijadikan sebagai teman bicara. Tempo-tempo dia sakit sehingga tidak bisa diperiksa oleh LPSK, tapi di lain waktu justru tampaknya cukup sehat, cukup kooperatif ketika diperiksa oleh lembaga yang lain. Jadi kesannya kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. Muncul pemikiran saya, apakah ini sungguh-sungguh sakit
ataukah pura-pura sakit. Tapi kalau kata memang Komnas Perempuan kan Bu Putri Chandrawati ini mengalami trauma dan depresi ya, hingga ingin mati, Mas. Bagaimana tanggapan Anda? begini, saya berempati terhadap seluruh korban kekerasan seksual yang mengalami trauma, yang mengalami depresi, yang ingin mati. Tapi pokok persoalan yang saya angkat adalah trauma, depresi, ingin mati, apakah ia sifatnya selektif, hanya muncul secara insidental. Ketika bertemu si A, muncullah traumanya, muncullah depresinya, muncullah keinginan bunuh dirinya. Tapi ketika diperiksa oleh pihak lain justru tidak kooperatif, enggan berbagi cerita. Nah, ketidakkonsistenan perilaku semacam ini yang membuat saya bertanya-tanya, apakah ini merupakan memang sakit ataukah pura-pura sakit? Kalau memang sakit, maka memang sudah sepatutnya kepada yang bersangkutan diberikan pengobatan. Tapi kalau ternyata ini pura-pura sakit atau malingering, maka ini akan menjadi sebuah persoalan serius juga dari sisi hukum. Itu alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat adalah dengan segala hormat, PC tampaknya juga merupakan salah satu pihak dalam kasus ini yang bergonta-ganti keterangannya. Yang sulit lagi untuk ditakar mana kebenaran dan mana kepalsuan yang dia kemukakan. Atas dasar 4 hal itulah, maka saya memilih untuk tetap terus terang, saya skeptis akan kelurusan, akan kejujuran klaim korban yang beliau sampaikan. Namun tetap, ini memang merupakan tugas kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap klaim itu. Mas Reza, rekonstruksi saat itu disiarkan secara langsung dan cukup lengkap digambarkan. Dari sudut pandang psikologi forensik, Anda melihat seperti apa? Apakah ada dugaan kekerasan seksual yang tampak dalam rekonstruksi ini? Saya tidak menyaksikan seluruh adegan demi adegan, tapi saya hanya menyimak pemberitaan lewat media. Dari apa yang bisa saya saksikan tanpa suara, jadi hanya tingkah laku, saya tidak melihat ada adegan tentang adegan tentang kekerasan seksual pada saat rekonstruksi sebagaimana yang ditayangkan oleh media. Anggaplah bahwa dari sisi tingkah laku tidak bisa diobservasi, tapi sayang beribu sayang, karena suara pun tidak ada, maka praktis saya tidak punya dasar untuk menilai apakah masalah kekerasan seksual itu juga direkonstruksi atau tidak. Apakah kekerasan seksual itu sungguh-sungguh ada atau tidak. Saya tidak bisa menakar hanya dengan berdasarkan apa yang bisa saya simak di layar kaca. Kita tahu kalau Yosua, almarhum Yosua ini adalah seorang bawahan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam hal ini. Jika merujuk pada relasi kuasa seperti yang disebutkan oleh Komnas Perempuan juga, apakah mungkin Brigadir Yosua ini melakukan pelecehan terhadap seorang istri Inspektur Jenderal, Mas Reza? Berulang kali di Kompas TV saya justru pertanyakan teori itu. Saya tahu bahwa teman-teman di Komnas Perempuan sangat sering menggunakan teori relasi kuasa. Teori ini ingin mengatakan bahwa kekerasan seksual termasuk ruda paksa dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, dilakukan oleh pihak yang dominan terhadap pihak yang submisif, dilakukan oleh pihak yang superior terhadap yang inferior. Nah, mari kita berhitung-hitung di atas kertas. Baik itu di Duren 3 maupun di Magelang, dari 2 nama tersebut, yaitu mendiang Brigadir Y dan PC, kira-kira siapa yang dominan? Kira-kira siapa yang berkuasa? Kira-kira siapa yang superior? Menurut saya, seorang brigadir tampaknya amat sangat sulit untuk mendapatkan posisi atau mendapatkan status sebagai sosok yang superior itu. Jadi, andaikan teori relasi kuasa tetap harus diterapkan dalam kasus ini, justru saya tidak membayangkan bahwa Brigadir Y adalah pelaku kekerasan seksual. Mas Reza, kalau dalam kasus kekerasan seksual kan kita diminta untuk tetap berdiri dalam posisi korban. Lalu jika dalam kasus dugaan kekerasan seksual ini pemeriksaan psikologis seperti apa yang bisa mengungkap kebenaran dugaan kasus ini? Apakah saya berpihak pada korban? 100% saya berpihak pada korban. Saya selalu tandaskan, seringkali ada korban-korban kekerasan seksual, negara harus memenuhi hak-hak korban 100%, itu saya tandaskan. Tapi kalau kemudian kita berhadapan dengan secara umum, klaim-klaim dengan argumentasi yang lemah, dengan pembuktian yang lemah, tentu saja kita juga tidak bisa membabi buta, mengharuskan adanya pihak tertentu yang disalahkan atas klaim tersebut. Nah, kalau terkait dengan teknik pemeriksaan psikologis dalam kasus semacam ini,
maaf, saya tidak akan kebukakan di ruang publik. Karena saya juga tidak mau memberikan aset atau memberikan dasar, memberikan argumentasi, memberikan pengetahuan kepada pihak manapun untuk kemudian memanfaatkan pengetahuan itu untuk kepentingan hukum mereka. Baik, tentunya kita harap ke depan tim khusus Polri atau Bareskrim Polri bisa melakukan kerja secara profesional untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Terima kasih Reza Indragiri, psikolog forensik sudah bergabung di Kompas Malam. Terima kasih.